Halo bos, masuk lagi. Apa kabarnya hari ini? Kami doakan semoga baik-baik saja. Kali ini kita punya pasien ya, korban YouTube ini ya. Ini katanya sedih perbaiki sendiri, tapi tidak jadi. Tapi ya begitu, nggak apa-apa ya. Kalau pengen bisa, yaitu harus mencoba. Ini keluhannya katanya itu bocor ya, bagian sini bocor. Terus kalau ini dikencengin bautnya, jadi siset, nggak bisa muter. Dan juga katanya itu pas lagi servis dapat bonus nih, pas sudah selesai masih dapat bonus 3 nih, apa saja punya nih. Nah ini sering ya, ini kalau masih pemula mungkin ya kayak gitu ya, ada kesalahan kayak gini. Nah ini untuk ini, aduh, jatuh dalam tempatnya. Ini lokasinya di bagian belakang bearing, terus ini di leher as ini ya. Terus tadi yang jatuh ke dalam itu spi itu nanti di apa, bagian impeller. Ini karena sudah ya jelas keluhannya ya, kita bongkar saja semuanya, soalnya ini harus bongkar. Soalnya buat masang tadi itu ringnya itu, nah, ringnya itu harus dipasang. Kita bongkar bagian depan saja dulu ya. Nah ini sama ya, ini nasional KW juga ya, MC PUM. Nah, ini kalau kemarin itu AMD nasional, kalau ini nasional pakai S nih ya, bisa dilihat nasional. Kalau yang asli itu pakai T. Dan juga kalau untuk saat ini tuh nggak ada barunya ya, yang baru sudah nggak ada, yang sekarang ada berarti itu KW. Soalnya kalau nasional yang dulu itu sudah ganti nama, namanya jadi Panasonic, itu yang sekarang itu jadinya Panasonic. Nah, ini cara lepasnya ya. Katanya sudah diganti seal sama itu ya, bearingnya sudah diganti, sealnya diganti. Oh muncul, tapi ini harus dilepas ya, soalnya itunya belum kepasang. Kalau ini fungsinya itu untuk menahan air supaya nggak sampai ke bearing, laker atau bearing. Misalnya sealnya bocor, kalau sealnya bocor, kalau ada itunya masih lumayan aman ya, soalnya itu juga karet. Kunci kuning gitu ini pas. Aduh, yang kemarin gimana kuncinya coy? Hilang nih. Nah, sekarang nih kuncinya hilang dah. Dilepas. Nah, tadi itu sepinya itu tepatnya di sini nih. Nah, ini lokasinya di sini, bisa kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nah, itu fungsinya itu untuk menahan impeller supaya tidak geser. Nah, kalau nggak ada itu nanti geser-geser impellernya. Beda kalau Shimizu, soalnya kalau Shimizu kan bentuknya sudah ada cowekannya. Ini ya, korban YouTube ya, ini juga nih. Aduh, sile rusak ya. Dulu gue sile jebot, silnya rusak, sile rusak. Nah, lepas ini susah ya kalau untuk seal yang jenis ini, yang jenis dub ya, kalau kami bilangnya itu seal jenis dub. Cara lepasnya susah, beda kalau Shimizu itu lebih mudah dilepas, kalau ini lumayan sulit. Ini untuk ukurannya sama ya kayak Shimizu ya, untuk asnya 12 mili, bearingnya juga sama 6201.
Mboten. Nah, sudah terlepas. Alah. Ini katanya sudah diganti, ini belum diganti ya teman-teman ya. Ini bearingnya sudah pecah nih. Bagian belakangnya tuh ini sudah pecah. Pantesan ini sudah. Berarti cuma ganti. Ini sealnya bahaya ini. Sudah bahaya. Kayaknya sih sudah nggak awet ya teman-teman ya. Ini soalnya begini sih. Coba kita nyalakan saja ya. Amplas. Bentuknya sudah seperti itu ya. Lumayan parah. Cari amplas dulu. Nah, ini amplasnya. Dengarkan suaranya. Alah. Kasar. Lah. Parah teman-teman. Kayaknya ini rumahnya juga sudah rusak kayaknya. Ini masih bisa apa enggak sih ya? Masih bisa sih sebenarnya, tapi sudah nggak awet ya ini ya, kali yang seperti ini. Nah, ini seperti yang kita bilang kemarin ya, kalau kelemahan dari pompa air yang nasional KW itu, yang asnya besar seperti ini, yang besi ini seperti ini, gampang kropos. Dan material bodinya juga kurang baik ya. Katanya kemarin sudah diganti, kok kemerosok. Ya, mutlak nih. Kalau ini nggak sesuai tutorial kayaknya ini masangnya ini. Yung lah, copot AC. Ini sudah aus ya teman-teman, ternyata ya. Ini bisa dilihat ya, ini koclak tadi yang suaranya kasar itu karena asnya itu sudah aus nih. Nah, ini kalau solusinya itu kalau masih tipis ya, ausnya tipis itu masih bisa pakai lem ya, masih bisa pakai lem. Tapi kalau sudah dalam, ausnya dalam, itu harus dibubut. Atau enggak, kalau misalnya teman-teman nggak mau ambil risiko ya itu bilang saja asnya sudah aus, nggak bisa dilanjutkan gitu ya. Terus juga untuk bagian yang ini, bagian seal ya, untuk bagian seal ini juga harus diperhatikan, soalnya ini sudah pasti rawan kropos lah ya kalau ini ya. Nah, tapi kalau yang masih ini masih bisa ya teman-teman, masih bisa ya. Nah, soalnya kan nanti posisi seal itu di bagian sini ya, bagian yang masih halus ini, kalau itu masih bisa. Ini nanti kita coba saja pakai lem. Nah, pakai lem kita coba masih bisa atau enggak. Ini lem ya, biasa lem andalan kita semua ya, lem Korea ini utah cah. Itu yang jelas itu ya, walaupun diganti bearing, kalau yang rusak itu bukan bearingnya, ini yang rusak apa namanya, asnya. Kadang juga itu rusak bagian ini ya teman-teman, apa ya, rumah bearingnya juga bisa. Nah, terus ini cara untuk ngelemnya ini harus hati-hati ya, sedikit saja, terus tempelkan pada as supaya enggak melebar ke bagian apa namanya itu, bearingnya. Pelan-pelan saja. Nah,
tetes saja. Kalau memang masih bisa ya bisa, kalau sudah parah mau bagaimana lagi, harus dibubut atau ya dibubut paling enggak. Kalau dulu kita pernah bikin tutorial itu nempel kayak gini pakai itu apa ya, itu kurang recommended ya, maaf ya, itu nanti bisa kita hapus videonya. Nah, kan ini masih ada lemnya yang belum kering, nah itu kita keringkan pakai kain, jangan pakai tangan ya teman-teman ya. Nah, supaya enggak bleber ke bagian bola bearingnya. Nah ini kan sudah kenceng ya, tapi nanti juga harus bilang ke customernya ini sudah aus, jadi apa misalkan ada kocak lagi ya udah resiko. Jadi kan kita nggak disalahkan, nanti dikiranya kita kok baru diservis sudah bunyi lagi. Ini memang karena keadaan ininya yang materialnya kurang baik ya untuk bagian ini. Nah, kita kasih sedikit oli ya biar licin. Nah, harus kita pasang. Mantap. Nah, jangan lupa ini ya ringnya. Ini kemarin katanya si ownernya ini. Nah, ini ringnya ketinggalan. Ini tempatnya di bagian sini, di belakang bearing belakang. Nah, seperti ini ya. Set. Nah, ini kita santai-santai aja ya bikin videonya ya. Nah, seperti ini. Enggak susu mana ini? Lokasinya. Nah, ini. Biasanya kalau yang bagian ada pentil-pentilnya ini yang bagian bawah ya. Pentolan ya, jangan pentil ya, penting pentolan. Nah, bagian pentolan. Nah, terus bautnya. Jadi kalau yaitu teman-teman servis ada keluhan itu bilangin ya ke ownernya. Soalnya ini bukan kesalahan kita. Nanti kalau kita nggak ngomong, dikiranya servis kita yang kurang baik. Padahal memang materialnya yang kurang baik. Nah, dan jangan takut mencoba ya, bagi yang masih belajar ya, kerjain aja dulu. Kalau nggak bisa nanti tanya ke bengkel, atau kalau tanya ke kita ya kita jawab sebisa kita. Kalau bisa ya kita jawab, kalau nggak bisa ya nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Nanti kita nyalakan ini perbedaannya, suaranya beda apa enggak kayak tadi ya. Ini jempol saya sedang sakit jadi kurang maksimal ini ngopengnya apa ngengkolnya. Aduh. Sakit tangannya. Jempolnya sedang kesleo. Oke, nah ini kalau habis dipasang kok siset, nah ini harus ditutup bagian ini sekitar ya ini bagian sini pelan-pelan. Nah, kita nggak ganti bearing ya, bearingnya karena bearingnya sudah katanya baru diganti, jadi kita nggak ganti. Kalau nanti suaranya agak kasar itu ya resiko situ kita kan, cara pasangnya mungkin mereka kurang benar ya. Suaranya kasar, suaranya kasar, tapi ini kasarnya karena bearingnya rusak. Ini diganti atau enggak ya? Nggak usah lah ya, nggak usah diganti, biarin saja, jangan baru ganti. Nah ini bagian karetnya nih yang kita bilang seal lehernya ini. Nah ini posisinya di situ. Yang penting udah nggak kocak ya ini teman-teman ya. Kalau tadi itu kocak ininya, soalnya tadi asnya harus. Lainnya masih aman ya untuk bagian seal belakangnya, masalah aman.
pasang saja. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng. Kita juga bukan yang pro banget ya, enggak. Nah, ya sudah main ini lumayan lama lah kalau kita juga masih belajar, masih banyak yang belum tahu. Maaf ya, ini pakai kaki soalnya tangan kanan kita sedang sakit. Sealnya kita ganti ya, karena sealnya sudah jelas rusak. Tuh, kita ganti, kita pakainya yang Sun E ya, ini bukan endorse, tapi kalau Sun E mau endorse ya silakan. Kita, ini cukup bagian bawahnya aja. Jangan lupa ringnya ini. Nah, ini bengkong ringnya ini. Kita ini jangan sampai lupa ya, soalnya ini penahan. Terus ini ringnya juga. Kalau mau ganti yang ini, ganti yang stainless ya. Kalau ini yang besi nih. Kalau yang stainless tuh harganya sekitar 500 atau berapa lupa. Itu jelas lebih awet ya, apalagi kalau untuk daerah-daerah yang dekat dengan air payau ya, itu kan asin airnya, itu sangat rawan kropos, dan wajib pakai yang stainless ya. Untuk beli pompa air mending Shimizu atau Panasonic atau Sanyo. Kalau yang KW kayak gini, aduh, mending nggak usah, mending uangnya dikumpulin dulu. Nah ini jangan lupa, ini spinya, spi ya, ini spi posisinya tadi di sini kelihatan nggak ya teman-teman ya, ada lubangnya, ada coekannya. Yang ada sepinya itu biasanya yang impellernya itu bulat ya, ininya. Nah, ininya bulat, itu ada coekannya. Kalau yang kayak Shimizu itu kan sudah ada itunya ya, itu ada bagian yang enggak bundar, jadi itu nggak perlu pakai spi. Nah seperti itu kan, terus dimasukkan. Nah terus kayak gini, ini tatapkan ke sini. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ininya kendor, dikasih lem, tapi kalau ngasih lemnya jangan berdiri seperti ini. Kalau berdiri seperti ini nanti lemnya netes ke seal. Kita posisikan seperti ini. Nah terus kita cek. Nah, ini kan kasar, kasih lem. Ini dikasih lem sedikit. Nah, sedikit saja teman-teman. Nah seperti itu. Terus kita coba lagi. Nah, kita tutup sedikit. Hilang. Ini karena sudah nggak presisi ya. Terus kita kasih lem lagi biar nggak lari-lari. Nah kalau bisa agak dimerengkan ke depan ya, soalnya biar nggak netes ke belakang. Nah bunyi. Kita coba. Udah lah ya teman-teman ya. Ya soalnya ini udah di otak-atik sama yang punya, jadi ya biarinlah buat pelajaran mereka.
Jangan lupa dibersihkan ininya. Misalnya biasanya ada karat-karat membandel. Ini juga bagian ini. Nah, bagian sepinya. Nanti kita sekaligus tes juga ya hisapannya. Jangan lupa ininya, nggak boleh lupa sama sekali ininya. Terus kalau kita ya, kalau pompa air yang sudah lama-lama kayak gini, kita kasih sealer. Meskipun tadi udah ada karetnya itu, tapi kita kasih sealer. Biasanya ini, kalau ini sih masih bagus ya, untuk terutama untuk yang sudah kropos-kropos itu harus dibersihkan, kroposannya harus dibuang dan dikasih sealer. Kalau ini jaga-jaga, soalnya katanya kemarin kan kipasnya nyantol, jadi jaga-jaga. Apa ya teman-teman, nyata videonya lama-lama ya. Ya ini realnya kayak gini, realnya kalau servis pompa air ya kayak gini. Enggak dipotong-potong ya, kita potong-potong karena biasanya kameranya enggak kuat. Oke, kita pasang kipasnya. Di kipas tutup. Bautnya nih 6. Nanti ya. Oh ya. Jadi, kalau ragu-ragu kipasnya nyantol apa enggak, bisa sambil dinyalakan ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, suaranya kasar. Aman ya, enggak nabrak ke depan. Oke, aman ya. Kalau itu suara lakar bearingnya. Nah, ini dibersihkan sisa-sisanya ya, biar rapi. Nah, ini kelihatan apa enggak? Nah, ini dibersihkan biar rapi, estetik. Kalau enggak dibersihkan jelek ya. Soalnya ini nanti kayak karet ya, kalau udah kering sebersih mungkin lah ya. Terus kita coba pakai air ya, kita ambil air dulu sebentar. Airnya iki. Langsung lengsor ya, bianjir. Nah, kasih air dulu ya dari sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Nah, ini sudah keluar. Oh, ini sedotannya sudah mantap ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tarikannya sudah jos. Tuh, tangkai air. Oh, kayak gelombang tsunami. Nah, ya, udah aman.
Ini kita nggak kita pegang ya, ini murni hisapan dari ini si pompa airnya. Oke ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu ya cara kita tadi mengatasi si korban YouTube ya, pasien korban. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting mau mencoba. Ini tadi sudah aman, itu juga tadi sealnya untuk bagian seal seperti itu, bagian bearing atau lakat juga seperti itu. Kalau ada masalah seperti itu bisa teman-teman ikuti cara kita. Semoga membantu. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.